Edit. Udah kering. Mulai ya. Baiklah, selamat sore teman-teman semua. Oh, nah, di sini kita perkenalan dulu aja ya. Kita dari kelompok 4 Palembang, anggotanya Alivia Nestiti, Citra Fortuari, Tiara Putri Suryani, saya sendiri Putri Andani, beserta teman kita Isma dari mahasiswa PMM. Nah, di kesempatan kali ini kelompok 4 Palembang akan membahas tugas dan peran dari guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, kita mulai aja nih teman-teman ya. Jadi di sini kan kita membahas peranan serta peranan dan dari guru dalam apa namanya konseling di sekolah dasar. Nah, peran dari guru di sekolah dasar itu, guru itu sebagai konselor ataupun pembimbing. Kemudian di tugasnya yang pertama itu ada membantu mengembangkan dan melaksanakan program bimbingan perkembangan yang komprehensif di sekolah. Yang kedua itu ada untuk membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus dalam belajar lebih efektif dan efisien. Mungkin bisa teman-teman lanjutin. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas dari peran personel guru pada bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu bekerja sebagai guru atau penasehat dengan sekitar 20-25 mahasiswa, yaitu bertemu mereka secara individu dan dalam kelompok selama waktu TAP atau implementasi BK pada sekolah. Nah, yang keempat yaitu berusaha mengenal secara pribadi setiap siswa yang tergabung dalam kelompok TAP tersebut. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya guru juga dapat menindaklanjuti dengan saran mengenai kemajuan akademik, laporan nilai, arahan disiplin, perhatian khusus, dan informasi umum. Dan juga dapat mengenal orang tua atau wali pembimbing dan bekerja sebagai penghubung antara rumah dan sekolah memfasilitasi komunikasi. Baiklah, selanjutnya. Yang selanjutnya itu guru itu juga untuk membangun kekompakan kelompok di antara kelompok siswa TAP yang ditugaskan sehingga mereka dapat menjadi sumber satu sama lain. Ada juga mencari bantuan untuk pembimbing yang kebutuhannya di luar batas TAP atau bimbingan kelas. Nah, itu tadi tugas dari guru dalam bimbingan dan konseling. Dari tugas ini kira-kira nih teman-teman sekalian apa sih? Mohon maaf, suaranya bisa dibesarin. Tes. Ada nggak suaraku? Udah. Udah jelas. Nah, mengenai
Nah, nih tadi kita udah ini diskusi tentang tugas dari guru dalam bimbingan dan konseling. Nah, menurut teman-teman sekalian nih, kira-kira tugas-tugas guru dalam bimbingan dan konseling ini yang paling berpengaruh kepada peserta didik itu dari yang udah kita diskusiin atau bacain tadi ya. Kira-kira yang paling berpengaruh itu pada saat apa gitu? Ada nggak dari teman-teman? Kalau saya sih yang kedua itu ya, untuk membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus dalam belajar lebih efektif dan efisien. Nah, itu kan kalau di SD itu kan guru BK itu kan belum ada benar ya, belum ada apa khususnya gitu. Jadi guru kelasnya itu yang berperan sebagai konselingnya. Nah, Benar. jadi si gurunya itu tuh harus memberikan perhatian khusus dalam belajar yang lebih efektif dan efisien kepada si siswa itu. Dan guru itu yang lebih Mungkin berperan. ya mungkin dari peran dan tugas ini saling berkaitan ya, Ra ya. Intinya sama-sama sama-sama apa namanya? membimbing konseling anak peserta didik usia sekolah dasar gitu ya. Ya. Itu juga masih berkaitan dengan tugasnya, yaitu berusaha mengenal secara pribadi setiap siswa yang tergabung dalam kelompok TAP atau kelompok implementasi bimbingan konseling tersebut di sekolah dasar. Jadi kan guru atau konselor guru sebagai konselor itu untuk mengenal siswa secara pribadi kan dari beberapa siswa yang ada di kelas agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan perhatian khusus ketika belajar. Nah, betul. Intinya tuh tugas dari guru ini dalam bimbingan konseling ini memberikan perhatian khusus kepada peserta didik gitu ya. Gimana caranya guru itu membimbing, terus menjadikan sikap peserta didik itu menjadi lebih apa ya, Positif. terarah atau baik gitu ya. Pokoknya yang itu tugas dari guru untuk guru dalam hal bimbingan dan konselingnya di SD. Kemudian ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditambah dari diskusi Oke, mengenai izin tugas? menambahkan. Kalau tadi kan menurut Ara, untuk membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus dalam belajar lebih efektif dan lebih efisien. Nah, setelah dapat diidentifikasi tersebut, maka guru dapat menindaklanjutinya dengan memberikan saran mengenai kemajuan akademik, laporan nilai, arahan disiplin, perhatian khusus, dan informasi umum. Betul. Ya, langsung jadi ketergantungan gitu ya, langsung berhubungan. Ya, langsung berhubungan. Jadi setelah diidentifikasi langsung ditindaklanjuti dengan proses seperti itu. Ya. Kira-kira dari tugas dan peran ini, teman-teman kayaknya kita udah mengetahui kayaknya ya tugasnya. Kemudian kita balik ke kolaborasinya kali ya, teman-teman. Saudari teman kita Isma, apakah ada pendapat tentang tugas peran bimbingan? Saya setuju sama menurut saya setuju dengan yang bekerja sebagai guru penasihat dengan sekitar 20-25 siswa, bertemu mereka secara individu dan dalam kelompok selama waktu TAP. Kalau menurutku tuh itu kayak emang harus di pelajaran SD itu harus ada BK enggak sih, kayak ada mapel BK, misal kayak kita waktu SMA kita kan pasti kayak BK gitu ya, baru kita ketemu BK tuh baru SMA gitu sih kalau aku.
Oh iya, mungkin kalau di SD itu masih kembali ke wali kelas. Ya begitu Isma. Iya. Ya mungkin maksud Isma tuh wali kelas itu sebagai guru BK juga mungkin untuk peserta didiknya gitu. Terus Iya. terus nih kita beralih Mungkin ke itu lebih ke kolaborasinya ya. kolaborasi kan, kolaborasi antar guru Nah, dan kita balik personel-personelnya itu. ke kolaborasinya kali ya teman-teman. Bisa siapa yang ingin membacakan terlebih dahulu? Isma ya. Ya, boleh. Jadi lanjutan kolaborasi antar personel, kolaborasi guru dengan kepala sekolah, kolaborasi kepala sekolah dan guru. Guru di sekolah dasar selain sebagai guru kelas juga dapat menjadi pembimbing untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi siswa selama di sekolah. Untuk itu perlu adanya juga program bimbingan dari kepala sekolah pemimpin sebagai pemimpin dapat membantu penyusunan rencana dan struktur bimbingan yang komprehensif, termasuk program guru penasehat yang dapat dilaksanakan dalam jadwal sekolah. Kepala sekolah dapat melakukan perorganisasian, pemantauan, dan evaluasi program pembinaan tersebut. Kepala sekolah juga menyediakan waktu, tempat, fasilitas, dan bahan yang cukup untuk melaksanakan program. Guru dapat menjalankan program bimbingan dan konseling yang telah dibuat oleh kepala sekolah. Selanjutnya dibacakan oleh teman-teman mungkin. Yang selanjutnya itu kolaborasi dengan konselor sekolah. Nah, kolaborasi antara konselor sekolah itu bekerja menggunakan kekuatan dari masing-masing pihak dan membangun jejaring dukungan. Scroll ke bawah. Nah, saya lanjutin. Dalam hal ini, konselor sekolah itu mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh memikirkan perannya sebagai intervensionis sistem penasihat, pendidik, dukungan, sumber-sumber, dan hubungan-hubungan untuk memperlengkapi orang tua dan juga mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi. Terdapat juga kolaborasi guru dengan staf di sekolah. Nah, kolaborasi guru dan staf di sekolah ini pada bimbingan konseling yaitu guru meminta staf untuk membantu guru dalam menindaklanjut guru dengan pemberian saran yang tepat kepada siswa yang memiliki suatu permasalahan di sekolah dan serta kebutuhan dan minat siswa dalam mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Baiklah, dari ketiga kolaborasi ini, apakah ada pendapat dari teman-teman? Isma izin berpendapat ya. Ya, lanjutin. Ya, yang tadi Isma bilang tadi, guru bekerja sebagai guru penasihat juga, itu kan juga dijelaskan dalam kolaborasi. Guru di sekolah dasar selain sebagai guru kelas juga dapat menjadi pembimbing untuk menyelesaikan masalah. Dan kepala sekolah itu harus bekerja sama bersama guru untuk apa ya, kayak mensosialisasikan gitu ya soal bimbingan kelas ini sama murid-muridnya. Karena kan kita kalau waktu SD kan nggak pernah apa ya, nggak sedetail ya, nggak sedetail itu. Kalau paling guru wali kelas kita kan paling cuman apa, tapi kalau kita kan kalau mau mengembangkan minat sama bakat kita kan pasti kayak jadi malu gitu loh. Harusnya kan kayak ada misal sesi waktu hari Senin, sesi awal itu wali kelas wajib untuk menjelaskan tentang arahan seperti ini gitu sih. Kayak ada di amanat saat upacara bendera gitu ya, Kak? Iya, ya kayak gitu.
Bisa juga kalau hubungan antara guru dengan kepala sekolah itu kayak misalnya si siswa tersebut tuh bermasalah tuh dengan kemampuan dalam menerima pelajaran. Maaf, berisik bentar ya. Nah, si siswa tersebut tuh kurang dalam menerima pelajaran. Nah, itu tuh dia tuh si guru tersebut tuh mesti berkolaborasi dengan para staf dan kepala sekolahnya juga. Bagaimana apakah siswa tersebut bisa naik kelas atau tidak dalam penilaian akhirnya itu. Ya, kalau kayak kolaborasi ini kayak lebih apa namanya, melakukan pemantauan gitu, ya nggak sih? Kayak apa namanya, misalnya kalau kolaborasi dengan kepala sekolah gitu, dapat melakukan pelaksanaan program bimbingan apa namanya, seperti menyediakan waktu, tempat, fasilitas, dan bahan yang cukup untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling di SD gitu. Apa ada pendapat lain gitu? Ya, saya setuju dengan pendapat Tiara tadi. Kalau misalnya seandainya di sekolah tersebut ada anak yang mengalami masalah seperti kemampuan menerima pelajarannya itu tuh di bawah rata-rata, jadi di bawah anak lainnya itu. Nah, jadi dia itu susah menerima pelajaran. Nah, guru dapat dapat melanjutkan sekolah, tetapi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju dengan Saudari Alif. Mungkin misalnya si siswa tersebut belum lancar membaca, mungkin si gurunya itu harus membimbing dengan baik, dengan seksama. Pokoknya si guru tersebut tuh harus memberi perhatian khusus si siswa tersebut. Nah, jika si siswa tersebut sulit untuk menerima pelajaran, mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Nah, bisa dilihat si psikologisnya anak tersebut, bagaimana, apakah ada kesalahan di psikologis anaknya tersebut. Kalau ada kesalahan mungkin bisa dikomunikasikan dengan sekolah apa ya, sekolah luar biasa mungkin. Oh, jadi mungkin kalau udah dari gurunya itu, ini pertama-tama mungkin dari guru dulu ya, maksudnya itu ya. Baru kalau guru itu sudah tidak bisa, bukan tidak bisa sih, kayak udah ini harus dibawa ke kepala sekolah nih. Biarin kepala sekolahnya yang nentuin ini anak ini harus gimana gitu. Ini enggak sih kalau udah ke kepala sekolah, terus yang kata si teman kita Ara tadi, kalau kata kepala sekolah ini cocoknya di sekolah luar biasa atau gimana gitu. Benar nggak sih teman-teman? Iya, itu mesti apa? Cari penemuan masalahnya, penemuan apa sih nyebutnya tuh? Pemecahan masalahnya itu harus bersama-sama juga. Tergantung dari nanti. Misalkan itu anak itu mesti lanjut ke sekolah luar biasa, ya gimana gitu.
Iya benar. Kolaborasi antar dengan kepala sekolahnya ya, maupun staf juga ya, juga bisa itu. Ya enggak sih, teman-teman? Ya, itu kan data-data juga di sama staff, di data sama staff. Si staff itu menindaklanjut dari saran yang diberikan oleh guru. Kemudian tuh tadi saya baca juga ada kolaborasi antar konselor sekolah. Nah, ini juga menurut saya sih penting juga sih, antara guru itu kolaborasinya dengan konselor sekolah. Karena menurut saya konselor sekolah itu mempersiapkan dirinya untuk apa namanya, sebentar guys, azan, maaf saya potong dulu ya, azan soalnya. Baiklah, saya ingin melanjutkan dari saudari Puan tadi kan, kalau kolaborasi guru kepada konselor sekolah itu, kalau di sekolah dasar kan belum ada ya yang namanya guru bimbingan konseling. Jadi bisa jadi guru itu berkolaborasi atau meminta bantuan dari guru BK yang ada di SMP maupun di SMA untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk membimbing siswa dalam menghadapi masalah ataupun di bidang akademik. Dengan mencari tahu sharing-sharing gitu ya, Ya, antar guru. seperti men-sharing, memberikan saran, seperti itu. Juga kalau guru dan staf sekolah itu juga men-sharing juga sih, seperti konselor juga sama, karena staf di sekolah itu kan banyak kan, ada staf administrasi, ada pula staf yang ngurusi data-data nilai akademik ataupun seperti nilai kognitif, psikomotorik, dan afektif kan. Nah, kalau kebimbingan konseling ini kan lebih ke nilai afektif atau sikapnya, itu juga bisa dikolaborasikan dengan staf di sekolah. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau dari saya sih cukup. Saya ingin tambahin yang dikit ya, yang antara kolaborasi dengan konselor sekolah tadi. Mungkin intinya tuh sebagai penasihat, pendidik, terus juga memberikan dukungan, terus juga melengkapi hubungan, bukan melengkapi, maksudnya itu kayak memperlengkapi orang tua dan juga mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah gitu. Mungkin udah kali ya diskusi kita ya. Gimana teman-teman? Udah ya. Jadi antara peran, tugas, dan kolaborasi nih. Peran sama tugas tadi kan sangat berkaitan erat. Terus juga dari peran tersebut juga nggak mungkin kalau nggak kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya juga gitu kan, bener kan? Kalau udah mungkin ketiga-tiganya sih keterkaitan, kalau menurut aku sih gitu. Saya setuju dengan saudari Puan, karena guru itu kan belum bisa ya memantau siswanya secara satu-satu. Nah, jadi guru itu membutuhkan kolaborasi dengan ya staf ataupun konselor. Ya, intinya kayak
mereka itu kalau ini kan bahasan kita guru, intinya tuh kayak guru tuh membimbing peserta didiknya itu kayak gitu, membimbing agar jadi lebih baik gitu dalam segi sikap maupun perilaku. Mungkin itu aja sih teman-teman. Apa ada lagi nih diskusi kita ini, ada lagi apa yang ingin kalian tambahkan atau udah cukup? Mungkin ada berkesinambungan antara tugas dan kolaborasi. Tadi kan di tugas tadi kan guru itu membimbing siswa kan, dari beberapa siswa itu dibimbing secara personel, ialah bimbingan tersebut dibantu oleh staf ataupun konselor dengan berkolaborasi. Jadi masih saling berkaitan begitu. Iya benar. Udah ya diskusi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam hal mendidik nanti kita sebagai calon guru kan. Mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Saya akhiri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa dari kelompok 4 Palembang. Baik. Nah. Sampai jumpa.